Dia udah jadi 2 tersangka dan kasus illegal aksesnya itu laporan pihak kepolisian atau LP strip A. Jadi buat saya, kenapa nggak ditangkap? Iya, salah satunya itu juga yang jadi pertanyaan saya, kan udah ada kasus yang apple to apple atau kasus yang sama, laporan seseorang terhadap seseorang, kasus UU ITE, illegal access, hanya satu kasus illegal access, tersangka lalu ditahan. Nah ini bahkan sudah disidangkan sekarang, hanya waktu ya kurang dari 6 bulan gitu. Saya udah setahun lebih, dia udah jadi 2 tersangka dan kasus illegal aksesnya itu laporan pihak kepolisian atau LP strip A. Jadi buat saya, kenapa nggak ditangkap? Gitu aja sih, karena kan di kasus saya juga udah tersangka. Berarti sendiri ini kan kesimpulannya mudah-mudahan kasus ini berarti menemu titik terang sehingga bisa langsung segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kakak juga sempat mendapat pembulian yang tadi kakak bilang sempat dibully dari warganet. Iyalah mbak, iya dong, banget. Saya seumur hidup berkarir, saya nggak pernah cari musuh, saya nggak pernah cari masalah dengan siapapun. Tiba-tiba dengan giringan opininya yang membangun citra publik seakan saya jahat, saya mau menyelakai orang lain, saya hanya ingin makan duitnya aja. Dan impactnya kalau ke saya pribadi fair, saya bekerja, saya yang menerima imbasnya. Tapi ini kenanya ke suami saya, ke keluarga besar saya, ke anak saya, sampai dihina-hina netizen dengan ucapan yang tidak pantas gitu. Jadi yang saya tegakkan di sini tidak hanya hak saya pribadi, tapi hak keluarga saya dan juga anak-anak saya. Kakak tadi sempat ketemu ngobrol juga dengan dokter di dalam ada obrolan langsung. Nunduk aja sih tadi, abisnya mau negur duluan gimana, nunduk aja gitu. Jadi kita bingung juga. Jadi begini, ada satu hal lagi ya yang perlu diklarifikasi juga dan juga ditegaskan dan juga tidak menjadi satu bahan yang dipelintir-pelintir ya di medsos. Intinya adalah kalau DRL sudah meminta maaf, disampaikan terdahulu memang betul. Akan tetapi kalian bisa lihat sendiri cara dia meminta maafnya itu bagaimana dan malah menggiring opini yang sangat negatif sekali. Jadi permintaan kita untuk mediasi itu sangat simpel, ya. Mediasi dia hanya tinggal sampaikan saja permintaan maaf yang sudah ada redaksinya yang kita bacakan, ya. Itu saja, sangat simpel sekali. Tidak ada hal yang sulit, tidak ada permintaan apapun kecuali itu. Kita sampaikan redaksinya, dia sampaikan, dia ucapkan di media sosialnya, silakan. Case close, gitu ya. Semudah itu. Semudah itu, hanya semudah itu. Jadi ya jangan dipelintir ke sedemikian rupa seolah-olah Kartika Putri bagaimana, ini bagaimana, tidak ada seperti itu. Jadi sangat simpel sekali, itu yang pertama. Terus kedua ya, tunggu saja ada babak ketiga perjalanan perkara DRL ya, antara Kartika Putri pertama dengan LPA, ada satu lagi, tapi nanti saja kalau sudah naik ke penyidikan. Iya. Ya. Jadi tidak hanya laporan saya, mungkin akan ada yang menyusul. Itu aja sih. Jadi buat saya pribadi di sini, yang mau ini lanjut sampai hari ini sebenarnya pihak tersangka. Kalau pihak saya kan dari awal tabayun, saya ngasih nomor telepon, saya somasi pertama, somasi kedua, mediasi di Palembang pun saya bilang siapa yang bisa menjamin untuk kamu tidak mengulangi. Lalu dia dengan lantang bilang tidak ada yang bisa menjamin diri saya, termasuk diri saya. Ya itu yang buat saya, oh tidak ada etikat baik. Jadi kalau ditanya kenapa kasus ini berjalan terus, karena kita menangkapnya adalah kasus ini jalan terus karena tidak ada etikat baik dari tersangka.